Guys, sebentar lagi hasil turnamen best of the best bakal dikeluarin loh. Pasti aku yang menang. Nih, lihat. Jangan ngomong dulu. Kali ini prestasiku lebih tinggi daripada kalian semua. Justru aku ini pemain legendnya, sekali slam dunk langsung masuk. Pemain best of the best kali ini adalah Steven. Yeay! Mana bisa? Kemarin kan kamu mainnya jelek. Kemarin aku sudah latihan dan kemarin itu adalah permainanku yang sangat baik. Masa? Oh my god. Oh my god. Makanya kalian harus rajin beribadah dan rajin berlatih. Wah, kapan ibadahnya? Tanggal 8 November 2020 jam 12 siang di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Aduh, kamu Bel enak kurus, sedangkan Kak Dido lebih langsing lagi kayak gini. Berat lah. Kurus kelihatan sedotan. Iya, makanya apalagi tadi dari keringatannya bercucuran kayak gini, haus kering kerontang ini, Bel. Ya, oke. Kita pada saat ini mau nyapa dulu ya teman-teman kita dan adik-adik kita yang ada di rumah. Shalom. Ya, shalom. Ya, kita akan memulai ibadah online anak Betani Solo. Yang mungkin pada saat ini masih ngantuk-ngantuk, cuci muka dulu. Terus yang tadi pengen mengajak temannya, diajak duduk ya, lihat HP, lihat bareng-bareng ibadah bersama dengan kita semuanya. Dan jangan lupa kita mau Berdoa terlebih dahulu. Iya. Doa akan dipimpin oleh teman kita yang ada di rumah. Halo teman-teman, sebelum kita mengawali ibadah pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini yang boleh kami terima. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah berdoa, katakan sama-sama, amin. ya, kita udah berdoa dan kita siap untuk Memuji Tuhan. ya dengan semangat. Udah makan siang tadi, yang belum makan siang habis ini tetap semangat dia memuji nama Tuhan, loncat-loncat biar sehat semuanya. Siap memuji nama Tuhan? Siap. Yes. Shalom teman-teman. Shalom. Yuk kita akan memulai ibadah anak online pada hari ini. Mari kita mainkan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Teman-teman, masih bersuka cita? Yes! Mari kita menyanyikan lagu Daki-Daki.
daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay!
lain lagi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku terang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Lovan, muka kamu sedih kenapa? Aku lagi bosen di rumah terus. Bosen, pengen tidur di luar. Loh, kok kamu mau tidur di luar? Kan rumah kamu besar. Tingkat lagi. Kalau aku punya rumah kayak gini, aku betah di rumah terus. Aku tuh pengen menikmati suasana alam, menghirup udara segar di pagi hari. Kamu pengen camping ya? Mendirikan tenda. Betul. Bulani, mau kemana? Kok bawa tas sama rancang segala? Oh, aku sama teman-teman mau ke Tamangu, mau camping. Kalian mau ikut nggak? Kebetulan Bu, aku tuh pengen camping. Wah, ya. Aku juga. Oh, ya, oke. Ayo. Nah, kalau kalian mau ikut Bulani camping, kalian di rumah persiapan perlengkapan camping dulu ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Sebelum ikut Bulani camping ke Tamangu, kalian harus mendengarkan firman Tuhan dulu. Oke. Yuk, let's go. Let's go. Shalom anak-anak semuanya yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bulani akan berdoa dulu ya. Kalian juga berdoa yang ada di rumah. Yuk, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Bapa. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau pimpin setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka. Biar firman-Mu ini tertanam Tuhan dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman pada siang hari ini. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Shalom anak-anak ya. Sekarang kita akan memulai firman Tuhan ya. Pada siang hari ini, Bulani akan bersharing tentang satu firman Tuhan dengan tema Paulus si pembuat tenda. Nah, yang diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Nah, hari ini, pada siang hari ini kita akan belajar tentang Paulus. Bagaimana keberhasilan Paulus di dalam melayani Tuhan. Ya, kita bisa belajar gimana sih pelayanan kita supaya kita bisa berhasil dalam pelayanan kita. Nah, di sini Bulani akan membahas ada 4 hal yang harus kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah doa. Ya, doa. Kenapa sih sebelum pelayanan kita harus berdoa? Nah, mungkin anak-anak yang di rumah tahu kenapa kita harus berdoa dulu sebelum kita memulai pelayanan kita. Nah, yang bisa jawab langsung aja jawab dari rumah ya. Kenapa kita harus memulai doa dulu? Karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu berasal dari Tuhan sendiri buat banyak orang ya. Itulah yang namanya kekuatan doa, supaya pelayanan kita juga bisa memberkati banyak orang ya. Kenapa? Itu salah satu kesuksesan Paulus dalam melayani Tuhan, kita harus berdoa. Yang kedua apa? Yang kedua adalah teladan. Nah, Paulus itu menjadi teladan buat kita. Kenapa? Bulani kok Paulus menjadi teladan buat kita? Ya, inilah kuncinya ya. Paulus ini ketika dia melayani Tuhan, dia tidak hanya melayani, tapi dia juga bekerja. Bekerjanya apa? Ya itu tadi, dia membuat tenda. Ya, dengan dia membuat tenda, hasilnya itu buat pelayanan, untuk melayani orang-orang. Ya, jadi jiwa Paulus ini seorang yang giat bekerja. Dia tidak bermalas-malasan. Nah, di sini kita bisa mencontoh sikap Paulus. Ya, kalau besok kalian sudah besar, kalian melayani dan juga bekerja. Jangan, mah aku males lah di rumah aja, pelayanan sudah cukup. Enggak. Karena ketika kita bekerja, kita menghasilkan uang kita untuk bisa melayani, untuk memberkati orang-orang. Ya, seperti itu. Kemudian juga kalau kita punya talenta, ya, Bulani percaya setiap anak-anak yang ada di rumah ini Tuhan sudah ngasih talenta kepada kalian. Ya, misalnya kalian mempunyai suara yang bagus, bisa kita pakai untuk memuji Tuhan, jadi singer, jadi WL, apa aja. Ya, kemudian mungkin talentanya pinter main musik, ya bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan, untuk jadi pemain musik ya. Kemudian mungkin aku tuh sukanya menari, nah ini bisa juga
jadi dancer, kalian bisa melayani di bidang tamborin, kreatif ministry. Kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, tapi aku tuh nggak punya talenta apa-apa, Bulani. Aku tuh nggak bisa apa-apa, suara jelek, nggak bisa main musik. Oh, jangan berkecil hati. Jadi kalian bisa gunakan yang Tuhan berikan. Jadi pendoa. Pendoa itu juga satu pelayanan loh. Jangan main-main, justru ketika kalian menjadi pendoa, itulah kunci kekuatan kita di dalam melayani Tuhan. Ya. Jadi setiap anak yang ada di rumah, semua bisa dipakai oleh Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan, gunakan semaksimal mungkin. Ya. Dan satu hal lagi, ketika kita melayani Tuhan, kita harus rendah hati, jangan sombong. Wah, aku pintar main musik. Wah, ini untuk kesombonganku. Wah, aku pintar supaya dilihat orang, aku ini lo jago main gitar, jago main keyboard atau drum. Enggak. Semua untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita harus memelihara sikap kerendahan hati. Ya, karena setiap pelayanan itu semua tertuju kepada Tuhan saja. Ya, itu. Jadi teladan yang bisa kita ambil, kita harus bekerja, kita harus melayani, dan jangan bermalas-malasan ya, anak-anak yang di rumah. Semua bisa kalian lakukan. Jangan merasa rendah diri, aku nggak bisa apa-apa. Enggak, semua bisa kalian lakukan. Ya. Kemudian poin yang ketiga apa? Tentang pengharapan. Ya, di sini kita belajar tentang pengharapan. Jadi ketika Paulus itu di dalam pelayanan, di dalam perjalanan dia melayani Tuhan, bukan berarti di dalam pelayanan itu dia berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Enggak. Ya. Di dalam pelayanan itu Paulus juga menghadapi banyak sekali hambatan. Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dia di dalam melayani Tuhan. Tetapi dia punya satu harapan bahwa pelayanan ini buat Tuhan. Ya. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Apapun yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan, itu ada upah yang sudah Tuhan sediakan. Ya, dia tidak menjadi tawar hati ketika di dalam pelayanan dia menghadapi banyak sekali hambatan, dia tidak menjadi tawar hati, tapi dia tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Paulus. Ya. Kemudian yang keempat itu tentang ketekunan. Ya, dari pengharapan yang Paulus itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan di dalam melayani Tuhan. Ya. Nah, sekarang ada satu contoh nih. Ketika kita melayani, ya tadi yang boleh dikatakan ada hambatan. Misalnya nih ada contoh. Suatu ketika di dalam pelayanan kalian tidak cocok dengan teman pelayanan. Ya tahulah, pokoknya kalian ada satu hal yang mungkin kalian bertengkar lah, ya. Terus kalian mulai mundur, tidak ke gereja, tidak mau pelayanan. Betul nggak itu kira-kira anak-anak di rumah? Betul nggak? Coba kalian jawab ya dari rumah. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi ketika kita melayani, kita benturan dengan teman, terus kita jadi mundur nggak mau pelayanan. Terus kalau ditanyai sama di sini guru-guru sekolah minggu, kamu udah lama nggak bekerja, kamu udah lama nggak pelayanan. Ya karena ini yuk Bu, saya dapat ini masalah dengan teman pelayanan. Nah, ketika kita melayani, yang kita pandang adalah Tuhan Yesus. Kita tidak memandang manusia, yang kita layani bukan manusia, tetapi yang kita layani adalah Tuhan. Ya, jadi kita nggak boleh, kita harus tekun. Walaupun ada masalah di depan kita, kita pandang hanya pada Yesus, bukan kepada manusia. Biarin orang, mungkin kita bolehlah ya, bahwa manusia menajamkan manusia boleh. Kita nggak mungkin selalu bisa setuju terus, tapi pasti ada hambatan. Tapi kita percaya bahwa kita bertekun terus di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan upah yang luar biasa di dalam kehidupan anak-anak semuanya. Nah, jadi ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari Paulus. Yang pertama tadi apa?
berdoa. Yang kedua apa? Teladan. Yang ketiga, pengharapan. Yang keempat adalah ketekunan. Jadi, kunci kesuksesan kita di dalam melayani Tuhan itu terletak dari 4 hal yang sudah Bulani sharingkan tadi pada siang hari ini ya. Kita belajar karena Bulani percaya kalian semua pasti menjadi anak-anak yang cinta dan takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, bukan memandang manusia tetapi hanya memandang Tuhan saja ya. Bulani juga berharap besok kalau kalian sudah besar, kalian juga bisa bekerja di dunia luar, bekerja di melayani Tuhan. Kita harus sama-sama ya, berjalan bersama-sama. Nah, Bulani juga percaya kalian ada di rumah, kita harus selalu menjaga kesehatan kita ya anak-anak ya. Sebelum Bulani akan akhiri firman Tuhan pada siang hari ini, tetap anak-anak jaga kesehatan di rumah, tetap selalu berdoa untuk selalu waspada dimanapun kita berada. Yuk kita akan tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Bulani akan berdoa, kalian juga berdoa ya dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus pada siang hari ini Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman-Mu yang telah Engkau tabur pada siang hari ini Tuhan menjadi berkat buat anak-anak-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, Engkau juga jagai kesehatan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau jagai keluarganya, Engkau juga berkati sekolahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi anak-anak-Mu Tuhan dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk, kalian mau nggak ikut camping sama Bulani? Yuk, habis ini ya kita akan berangkat ke Tarmangu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, saya Kevin, saya Kevas. Pada hari ini kita akan melakukan aktivitas, yaitu membuat tenda. Karena kita masih di dalam masa pandemi ini, kita tidak bisa camping. Maka dari itu kita akan membuat camping di dalam rumah. Bahan-bahannya ada 2 kursi, ada 2 selimut, ada 2 tongkat pramuka dan karpet. Yuk kita coba. Pertama kita ambil tongkat pramuka, taruh di atas tongkat. Kedua kita ambil selimut. Mudah kan teman-teman? Kalian juga bisa membuat kayak gini di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita udah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ya Kak ya. Yang tadi ngantuk-ngantuk, gimana? Firmannya betul-betul didengerin enggak? Harus didengarkan dan perlu dilakukan. Nah, tadi udah mendengar firman Tuhan dan juga melihat tutorialnya. Aktivitasnya apa Kak? Membuat tenda dengan selimut. Iya, membuat tenda dengan selimut. Nah, harusnya apa Kak kalau sudah jadi Kak? Kalau sudah jadi, jangan lupa difoto, lalu dipost, di tag di @ibadah anak Metro Betani Solo. Yes. Dan jangan lupa untuk apa? Subscribe, Like, subscribe, dan share channel kita. iya. Dan terima kasih juga kepada para volunteer yang sudah membantu untuk
terlaksananya ibadah online anak Betani Solo pada siang hari ini. Dan juga jangan lupa ajak teman-teman yang belum pernah menonton atau menyaksikan ibadah online ibadah anak. Tetangga-tetangganya yang teman-teman kita yang ada di samping rumah, ayo diajak kumpul bareng untuk menyaksikan bersama-sama, berdoa bareng-bareng, memuji nama Tuhan bareng-bareng setiap hari Minggu jam 12 siang, sehingga banyak jiwa bertambah-tambah, temennya juga banyak semuanya ya. Oke, begitu. See you. God bless you. Ya.